Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky, mahasiswa farmasi angkatan 2020 dari kelas A dengan NIM O1A1 20017. Di sini saya akan mempresentasikan gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sebelum masuk ke dalam materi gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pencernaan. Pencernaan secara umum adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan biasanya dibagi menjadi aktivitas mekanik dan kimia. Pencernaan dibagi juga menjadi 5 proses terpisah. Yang pertama yaitu ingesti, menaruh makanan di mulut. Yang kedua, pencernaan mekanik atau mastikasi, penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan menyalurkan ke dalam perut. Yang ketiga yaitu pencernaan kimiawi, penambahan kimiawi seperti asam, enzim, dan air untuk memecah molekul kompleks menjadi senyawa sederhana. Yang keempat yaitu penyingkiran material yang tidak dicerna dari trakt pencernaan melalui defekasi. Yang kelima yaitu penyerapan atau gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limfatik kapilaris melalui osmosis transfer aktif dan difusi. Nah, proses yang terjadi di masing-masing organ sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan terpecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan yang masuk ke dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat yaitu pankreas. Tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima yaitu kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, barium, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Yang keenam yaitu usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau humus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding halus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian akhir dari usus halus. Yang ketujuh yaitu usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Dan organ yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam gangguan enzim pencernaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu enzim. Enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Nah,
enzim yang terlibat di sekitar organ pencernaan dan fungsinya. Pencernaan di dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dengan jalan giginya. Selama proses penghancuran secara mekanis ini berlangsung, kelenjar yang ada di sekitar mulut mengeluarkan cairan yang disebut safila atau ludah. Safila mempunyai pH antara 5,75 sampai dengan 7,05. Enzim ptyalin dalam safila adalah suatu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dalam proses hidrolisis. Yang kedua yaitu pencernaan dalam lambung. Ada beberapa enzim yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu pepsin, adalah suatu enzim yang berguna untuk memecah molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu pepton dan protease. Enzim ini dihasilkan oleh sel-sel utama lambung dalam bentuk pepsinogen, yaitu calon enzim yang belum aktif. Yang kedua yaitu lipase, adalah katalis pada reaksi pemecahan molekul lipid dengan hidrolisis dan bekerja secara optimal pada pH 5,5 dan 7,5. Namun enzim ini sangat tahan terhadap keadaan asam. Dan yang terakhir yaitu renin, adalah enzim yang berasal dari prorenin. Renin sangat penting dalam pencernaan makanan pada bayi karena dapat mengubah kasein yang terdapat dalam susu menjadi parakasein dengan bantuan ion Ca+. Selanjutnya yaitu pencernaan dalam usus. Ada beberapa enzim yang terlibat di dalamnya pula. Yang pertama yaitu tripsin, adalah suatu enzim pemecah protein atau protease yang dihasilkan oleh pankreas dalam bentuk molekul tripsinogen yang tidak aktif. Tripsin bekerja dalam hidrolisis protein. Protein yang telah didenaturasi terlebih dahulu akan lebih mudah dipecah oleh tripsin. Yang kedua yaitu chymotrypsin, adalah suatu enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam proses protein. Yang ketiga yaitu lipase. Lipase dalam cairan pankreas berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak, gliserol, monoaglyceril, dan diaglycerol. Yang keempat yaitu amilase. Amilase yang terdapat dalam pankreas ini sama dengan amilase dalam safila, yaitu sebuah katalis dalam proses hidrolisis amilum, dextrin, dan glikogen menjadi maltosa. Dan yang terakhir yaitu nukleodepolimerase, adalah enzim yang berfungsi untuk memecah nukleat menjadi mononukleotida. Ada dua macam nukleodepolimerase, yaitu ribonuklease dan deoksiribonuklease yang berfungsi untuk memecah RNA dan DNA. Nah, selain enzim dalam proses pencernaan dalam usus, ada juga enzim dalam cairan usus, yaitu karbokinase sebagai enzim pemecah karbohidrat. Yang kedua yaitu peptidase, yaitu enzim pemecah ikatan peptida. Dan yang ketiga yaitu nukleotidase, yaitu untuk memecah nukleotida menjadi nukleosida dan asam fosfat. Terakhir yaitu nukleotidase, yaitu untuk memecah nukleosida menjadi basa purin atau pirimidin dan ribosa atau deoksiribosa. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan. Salah satu penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan adalah Gaucher disease atau penyakit Gaucher. Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah kelainan atau cacat lahir bawaan yang terjadi akibat penumpukan zat berlemak tertentu pada organ tubuh, terutama limfa dan hati. Nah, kondisi ini tentu membuat tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko patah tulang. Jika sumsum tulang bermasalah, proses pembekuan darah pada anak dapat terganggu. Nah, akibat Gaucher disease. Akibat Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah sebagai berikut. Nah, pada gejala tipe 1, gejala Gaucher disease atau penyakit Gaucher tipe 1 ini meliputi gangguan pada tulang anak dan pembesaran ukuran organ hati dan limfa. Anak juga bisa mengalami anemia, trombositopenia, dan gangguan pada fungsi paru-paru. Kemudian untuk akibat gejala tipe 2, gejala pada tipe 2 ini biasanya terkait gangguan penglihatan atau mata, kejang pada anak, hingga kerusakan fungsi otak. Nah, gejala tipe 2 ini umumnya sudah muncul sejak masa bayi dan dapat berisiko fatal karena adanya masalah kulit parah atau akumulasi cairan berlebihan atau drops. Selain gejala tipe 1 dan tipe 2, ada juga akibat gejala tipe 3 menimbulkan gerakan mata yang horizontal alias ke samping.
Kebanyakan orang yang memiliki penyakit Gaucher mengalami berbagai tingkat dari masalah berikut. Yang pertama yaitu keluhan terhadap perut. Ini karena hati dan limfa membesar secara dramatis sehingga perut terasa sakit. Yang kedua yaitu kelainan tulang. Gaucher disease dapat melemahkan tulang, meningkatkan risiko patah tulang. Kondisi ini juga dapat mengganggu suplai darah pada tulang dan dapat menyebabkan bagian tulang mati. Dan yang terakhir yaitu kelainan darah. Gaucher disease juga menyerang sel-sel yang berperan untuk pembekuan darah sehingga menyebabkan mudah memar dan mimisan. Dalam kondisi yang jarang terjadi, Gaucher disease dapat memengaruhi fungsi otak sehingga menyebabkan gerakan mata abnormal, otot kaku, kejang, dan susah menelan. Selanjutnya kita masuk pada penyebab penyakit Gaucher disease. Penyebab Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah karena mutasi atau perubahan pada gen yang disebut dengan GBA. Nah, ini karena gen GBA bertugas dalam memberikan instruksi untuk menghasilkan enzim bernama beta-glucocerebrosidase. Nah, enzim ini idealnya berperan dalam proses pemecahan zat berlemak pada tubuh. Jika tubuh tidak menghasilkan kadar glucocerebrosidase cukup, tubuh anak tidak dapat memecah lemak dengan baik. Kondisi ini dapat membuat penumpukan lemak di berbagai organ tubuh. Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah cacat lahir bawaan yang diturunkan dari orang tua ke anak pada pola autosom resesif. Artinya, anak tidak bisa mengalami kelainan bawaan ini bila memiliki salinan mutasi gen GBA dari masing-masing orang tuanya. Dengan kata lain, kedua orang tuanya harus menjadi pembawa gen GBA, baru kemudian bisa menurunkan kelainan bawaan ini kepada anaknya. Selanjutnya kita masuk pada pengobatan Gaucher disease. Cara pengobatan Gaucher disease. Memang belum ada obat untuk mengatasi Gaucher disease, tetapi perawatan setidaknya dapat membantu mengendalikan gejala sekaligus mendukung perkembangan anak. Namun, untuk gejala Gaucher disease yang ringan biasanya tidak memerlukan pengobatan. Beberapa pengobatan yang biasanya diberikan untuk membantu mengatasi Gaucher disease adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terapi pengganti enzim. Nah, prosedur ini menggantikan kekurangan enzim dengan enzim buatan. Enzim pengganti ini diberikan secara intravena dengan dosis tinggi dalam kurun waktu jeda 2 minggu. Namun terkadang ada anak yang mengalami alergi atau reaksi hipersensitivitas terhadap perawatan enzim. Yang kedua yaitu membatasi obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan oral seperti miglustat atau Zavesca dan eliglustat atau Cardelga tampaknya mengganggu produksi zat berlemak yang menumpuk pada orang dengan penyakit Gaucher. Mual dan diare adalah efek samping umum yang mungkin terjadi. Baik, jika gejala tergolong parah dan tidak cukup dengan hanya tindakan sebelumnya, dapat menyarankan pembedahan atau operasi seperti yang pertama yaitu transplantasi sumsum tulang. Pada prosedur ini, sel pembekuan darah yang telah rusak akibat Gaucher diangkat dan diganti. Sayangnya, prosedur transplantasi sumsum tulang tergolong memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, prosedur terapi pengganti enzim biasanya lebih sering dilakukan dibandingkan dengan transplantasi sumsum tulang ini. Yang kedua yaitu pengangkatan limfa. Sebelum terapi penggantian enzim tersedia, pengangkatan limfa merupakan perawatan yang umum untuk kelainan bawaan ini. Namun sekarang, prosedur pengangkatan limfa ini menjadi pilihan pengobatan Gaucher disease yang paling akhir. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya bahas pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.